Assalamualaikum sahabat sehat dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan Dokter Gigiku, channel informasi seputar kesehatan gigi dan mulut Anda. Bagi sahabat sehat yang baru saja menemukan channel ini, semoga video-video dalam channel ini bisa memberikan informasi kepada Anda seputar kesehatan gigi dan mulut yang sahabat sehat butuhkan. Sahabat, pada kesempatan ini saya ingin membagikan sebuah kasus seperti di foto ini. Ini kasus pembuatan gigi palsu ke tukang gigi. Jadi mas-mas usia 22 tahun, sudah lama dari SMA katanya sih, karena giginya patah dua. Terus kemudian akibat kurangnya pengetahuan atau akibat kurangnya informasi, maka diputuskan membuat gigi palsu ke tukang gigi. Jadi terlihat seperti ini. Dan setelah saya buka, wow, luar biasa ya, ternyata di dalamnya masih ada akar yang belum dicabut. Jadi ya selama ini yang pertama pasti keluhan yang dirasakan pasien adalah bau mulut yang sangat tidak nyaman. Ya, bisa dibayangkan karena ini bahan adalah bahan akrilik self cure yang harusnya dia digunakan hanya skala laboratorium aja, tidak indikasi untuk digunakan untuk ke pasien. Dan juga kalau resin akrilik ini harusnya, kalaupun yang resin akrilik yang digunakan ke pasien itu adalah yang heat cure, dan itu harusnya memang bukan merupakan gigi tiruan yang dipasang permanen. Jadi harusnya lepas pasang supaya mudah dibersihkan. Bisa dibayangkan dengan sekian tahun di rongga mulut, kotoran, bakteri, jamur, virus, sisa makanan tidak terbersihkan selama bertahun-tahun. Kerusakan terjadi di mana-mana. Ini setelah saya buka, saya lakukan scaling, dan sini saya bersihkan ya. Saya tidak foto kondisi baru pertama dibuka karena darah banyak dan itu tidak layak untuk kurang etis kalau difoto untuk di displaykan gitu atau ditunjukkan. Jadi ini kondisi setelah saya bersihkan. Terlihat ya, tulangnya sudah rusak, jadi akarnya sudah menyusut seperti itu. Karenanya perawatan yang dilakukan ya karena pasien menghendaki supaya perawatannya cepat. Saya ronsen foto, di sini ronsen fotonya juga hasilnya masih cukup baik. Maka pertemuan pertama langsung saya anestesi, dibuka gigi palsunya, bukanya sama seperti kayak cabut gigi ya. Dan kemudian ternyata gigi sebelah-sebelahnya juga sudah mati akibat perluasan infeksi dari gigi-gigi dua yang tadi, yang di bagian tengah ya. Nah kemudian langsung dilakukan perawatan saluran akar. Setelah dilakukan perawatan saluran akar, kunjungan berikutnya pasien datang untuk pemasangan pasak dan kemudian direstorasi komposit. Ini hasil akhirnya. Jadi perawatan inilah perawatan minimal yang bisa dilakukan dengan estetik yang cukup, kekuatan insya Allah juga cukup, biaya minimal. Jadi untuk penyambungan satu gigi itu kurang lebih 1,5 jutaan ya bisa habis. Kalau tambalan sih kurang lebih, tambal itu hanya 400 atau 500 ribu. Di masing-masing daerah akan berbeda-beda, bisa ditanyakan. Tapi yang pasti pelajaran di sini bahwa apa ya? Kalau Anda menyebut misalkan yang disebut ahli gigi itu ya dokter gigi, gitu ya. Itu pun dokter gigi itu belum ahli. Nanti lebih ahli lagi ada spesialis lagi. Sekolahnya 6 tahun, nanti kalau mau spesialisasi lagi ngambil 3 sampai 5 tahun. Bisa dibayangkan panjangnya waktu yang diperlukan untuk mempelajari sistem tubuh kita, nggak hanya gigi saja. Dan gigi itu aspeknya sangat banyak gitu ya. Jadi aspek mekanis, aspek biologi. Terus kalau kita belajar material tuh banyak sekali material ini boleh atau tidak digunakan. Bukan hanya sekedar oke, ini bisa atau tidak gitu. Ya kadang-kadang bahkan lem Alteco aja bisa masuk rongga mulut. Tapi kalau kita tinjau dari berbagai aspek, maka sebenarnya kalau kita ngomongin untuk manusia itu sangat-sangat tidak layak. Jadi pelajaran bahwa tukang gigi silakan kalau Anda mau melakukan perawatan ke tukang gigi itu hanya boleh menggunakan atau memasang gigi palsu yang lepas pasang saja. Itu sesuai aturan ya, dan MK pun memenangkan waktu itu. Jadi kompetensi yang dibolehkan atau perawatan yang dibolehkan dilakukan oleh tukang gigi adalah entah itu salon gigi, bukan salon gigi sebenarnya. Tukang gigi itu adalah mereka teknisi yang bekerja pembuat gigi palsu, sebenarnya di situ dasarnya. Jadi hanya boleh melakukan perawatan gigi tiruan lepas pasang saja.
dengan kondisi yang sudah dicabut, sudah beres, dan itu pun kemudian menggunakan memasang gigi palsu di tukang gigi, itu silahkan. Meskipun ini silahkan kan dalam catatan karena memang punya hak, jadi harus saya sampaikan dulu haknya. Tapi sebenarnya membuat gigi palsu itu bukan hanya sekedar membuat gigi palsu atau memasang gigi palsu kelihatan bagus gitu, warnanya oke. Tapi jauh di situ, gigi palsu itu kan digunakan untuk mengunyah. Digunakan untuk mengunyah, menerima tekanan di situ. Prinsip-prinsip dalam mendesain itu nanti akan terkait dengan kelangsungan gigi tiruan ini. Ini bukan hanya tentang estetik saja ya, tapi mampu tidak menjaga gigi tiruan itu, menjaga gigi penyangganya tidak goyang dan akhirnya lepas. Jadi banyak sekali pertimbangan, bahwa kan dokter gigi sendiri ada spesialisasi khusus untuk gigi palsu, yaitu spesialis prostodontik, dan harus sekolah 3 tahun lagi ya. Bisa dibayangkan berarti ini cukup rumit. Jadi bukan suatu tindakan atau perawatan yang sederhana. Jadi monggo setelah ini menjadi pelajaran, mana yang masih tetap mau ke tukang gigi, efeknya seperti apa gitu ya. Tukang gigi yang benar itu tadi tukang gigi yang tidak benar karena dipasangnya dia permanen, tidak lepas pasang. Mau ke tukang gigi yang benar, misalkan yang lepas pasang, atau yang lebih baik lagi ke dokter gigi yang memang belajar terkait memang kesehatan gigi dan mulut dan semua aspek yang ada di sana, atau lebih bagus lagi ke spesialis prostodontik. Demikian sahabat sehat yang bisa saya bagikan, semoga informasi ini bermanfaat. Setiap kejadian harusnya kita bisa jadikan pelajaran dan kita mendapatkan hikmah untuk tidak melakukan hal serupa, supaya kemudorotan juga tidak datang kepada kita. Sampai bertemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.